Allah datangkan kemiskinan, kemelaratan, kesakit, masalah-masalah itu maksudnya itu supaya kita ini ingat kepada Allah. Supaya kita ini kembali kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia salah paham. Ketika ada masalah malah tambah lupa kepada Allah. Orang tahu ning masjidnya apa Kang? Oke masalah. Lah orang metu neh nyapa? Oke masalah. Wong niku nek merjuangne agamane Allah, ing tangsurullah yang surkum, arep entuk pertolongane Allah. Justru nek akeh masalah, berjuangi sing tambah temenan. Ora kok malah leren. Lah kuwi jenenge kleru. Aku nyapa ora gelem ngombe obat, Kang. Aku sik lara. Engko nek wis sehat tak ngombe obat. Lha iki jenenge ora waras pikiranmu. Sing lara utekmu kuwi. Nah justru malah wayahe lara wayah ngombe obat. Lah kok malah engko nek wis waras ngombe obat. Lha iki piye pikiran kaya ngono iki. Lah awake dhewe iki tani ngoten niku. Urusan agama kok nek wis longgar, engko tak nglakoni agama. Lah kudune mboten ngoten niku, justru repot kaya ngene iki. Sing tenanan ben entuk kelonggaran saka Gusti Allah. Kan ngoten to bener niku. Lah kenapa ini amalan-amalan masjid kok dihentikan? Karena banyak masalah Pak di kampung ini. Justru banyak masalah yang istiqomah supaya pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah datang kalau kita istiqomah dalam amal agama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau kita istiqomah, Allah akan datangkan macam-macam kemuliaan. Malaikat-malaikat akan didatangkan. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya keyakinan yang benar kepada Allah, maka kerja kita ini satu saja setelah itu, menghambakan diri kepada Allah siang dan malam. Bagaimana cara menghambakan diri? Sudah ada contohnya. Itulah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya menghambakan diri kepada Allah itu jangan menurut pikiran kita masing-masing. Kalau namanya menghambakan diri kepada Allah itu ikutlah hamba yang telah diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh untuk hamba-hamba yang ingin ridha Allah. Itulah yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang ikut Nabi itu namanya penghambaan. Kalau kita ini berpakaian ikut Nabi juga namanya penghambaan ini, ubudiyah ini juga. Kalau kita makan dengan tertib Nabi juga ini namanya penghambaan kepada Allah karena ikut contoh hamba yang dicintai oleh Allah. Walaupun kita ini tidur, tapi kalau tidur ikut Nabi, maka ini namanya penghambaan kepada Allah. Walaupun itu kawin, kalau ikut Nabi itu namanya penghambaan juga kepada Allah. Walaupun kita ini ke pasar, kalau ikut Nabi juga itu penghambaan kepada Allah. Walaupun kita ke sawah, ke ladang sesuai dengan syariat Nabi, itu namanya penghambaan kepada Allah. Itulah makna daripada la ilaha illallah, menghamba. Wis nderek Kanjeng Nabi, ya apa wis ngene iku nderek. Niku namanya penghambaan. Jadi penghambaan kepada Nabi ini bukan penghambaan kepada Allah, ini bukan kita ini terus duduk di masjid terus, bukan. Bukan pula kita duduk di pasar terus, juga bukan. Ikut Nabi itulah namanya penghambaan. Nabi ibadah, kita ikut ibadah. Nabi dakwah, kita ikut dakwah. Nabi jaulah, kita ikut jaulah.
Nabi mendatangi orang-orang, kita ikut mendatangi orang-orang. Itulah namanya penghambaan yang sebenarnya kepada Allah SWT. Bagaimana siangnya Nabi, bagaimana malamnya Nabi, ini yang kita pikirkan. Kalau datang waktu malam, bagaimana dulu Rasulullah itu malam. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Separuh malam tahajud. Kalau malam itu 12 jam, maka tahajudnya itu 6 jam. Atau tambah sedikit, kurang sedikit. Jadi kalau kita ini masuk waktu malam, yang kita pikirkan bagaimana persiapan tahajud 6 jam. Nah, bagaimana sebenarnya? Sekarang kalau Ramadan datang, orang engkel-engkelan, tarawihnya 11 apa 20 Pak? 6 jam. Nah, terserah kamu 20 apa 11, pokoknya 6 jam. Bagaimana? Saya nggak kuat, kalau nggak kuat jangan engkel-engkelan. Wong males ya kalau tidak engkel-engkelan barang. Jadi senamulaikan Allah SWT. Ini yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Senamulaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siangnya Nabi alaihi salatu wassalam? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Bergerak panjang-panjang. Nabi itu kalau siang bergerak panjang-panjang. Sabhan tawila. Bergerak panjang-panjang. Dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari kampung ke kampung, mengajak manusia kepada Allah. Itulah siangnya Rasulullah SAW. Coba kita renungi perkara ini semuanya. Baru kita ini jadi umat Nabi yang sebenarnya. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu cari ilmu semulaikan. Supaya kita tahu bagaimana kehidupan Nabi yang sebenarnya itu. Tetapi ilmu itu datang kepada hati manusia bukan hanya dengan membaca, menulis, mendengar. Membaca, menulis, mendengar, menganalisa, meneliti. Itu hanya sebagian kecil daripada sumber ilmu semulaikan. Dan ini sekarang yang dipahami oleh kebanyakan umat. Sumber ilmu itu ya pokoknya belajar, ngaji, mendengar, membaca, menulis, menganalisa, meneliti, mengkaji, itulah sumber ilmu. Itu baru sumber yang kecil semulaikan. Itu harus dibuat juga, memang harus. Sebagaimana para sahabat juga begitu membuat. Mereka juga membaca, mereka mendengar, berpikir. Tapi ini sumber ilmu, baru satu sumber ilmu yang harus kita kerjakan. Ada sumber-sumber yang lain yang harus kita kerjakan juga. Supaya ilmu kita ini sesuai dengan ilmu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ini cari ilmu cuman dengan cara membaca dan menulis saja, maka Subhanahu wa ta'ala ini ilmu yang kita dapatkan belum seperti yang dikehendaki oleh Nabi. Ada sumber lagi, man alima man amila bima alim awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. Jadi amal itu belajar juga. Nah ini nggak ada habis-habisnya. Jadi kalau ilmu yang sudah kita pelajari, kita amalkan, nanti oleh Allah akan dikasih pemahaman lebih tinggi lagi, pemahaman lebih tinggi lagi, pemahaman lebih tinggi lagi.
Maka para sahabat itu aneh itu mereka. Kadang-kadang mereka itu punya hadis cuma 1 biji hadis. Kadang-kadang cuma 2 hadis para sahabat itu. Tetapi anehnya itu sudah cukup untuk jadi pedoman hidup dia. Allah kasih kefahaman yang begitu dalam. Karena apa? Yang dia sudah tahu diamalkan, akhirnya Allah kasih kefahaman lebih tinggi lagi, kefahaman lebih tinggi lagi. Tetapi kalau apa yang sudah kita tahu tidak kita kerjakan, maka pemahamannya jadi merosot sampai kita tidak paham. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani juga. Mereka punya kitab Taurat, mereka punya kitab Injil, tapi nggak diamalkan. Akhirnya mereka sama sekali tidak paham dengan kitabnya itu. Karena sama sekali tidak paham, akhirnya pikir-pikir, dirubah aja kitabnya ini biar paham. Akhirnya kitabnya jadi rusak semuanya. Ini nasibnya orang Yahudi Nasrani. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, akhirnya mereka tidak paham, bahkan ilmunya itu dirusak.